Untuk sekarang materinya adalah reading comprehension. Di sini materinya banyak sekali, ada 11 exercise. Dan semuanya sebenarnya punya satu sumber yang sama. The most important thing you need to learn in TOEFL test, especially in reading comprehension, is your ability to make conclusion about the main idea or about topic. Jadi yang paling penting sebenarnya dalam reading di sini adalah untuk skill yang pertama, yaitu exercise 1. Bisa sambil dibuka ya. Untuk exercise 1 atau skill yang pertama, ini adalah about main idea. Apa itu main idea? Main idea di sini adalah ide pokok atau gagasan utama. Nah, reading di sini pasti membaca mengenai teks atau bacaan. Nah, bacaan itu dibuat sedemikian rupa dengan topik yang juga sudah ada. Jadi tidak mungkin dalam teks itu tidak memiliki topik. Nah, makanya yang paling penting dalam belajar TOEFL, khususnya untuk reading, adalah Anda harus tahu dalam teks tersebut topiknya itu apa. Nah, topik itu di mana? Di sini pertanyaan mengenai main idea itu pasti ditanyakan dalam passage atau teks yang muncul dalam reading comprehension TOEFL test. Nah, pertanyaan main idea contohnya di sini ada ya, cara identifikasinya bisa dilihat ada kata kunci yaitu topic, subject, main idea, author's main point, primarily concerned, ada best title. Anda bisa dilihat di sini ya. Untuk masing-masing yang saya tebalkan di sini, ini adalah pertanyaan mengenai main idea atau gagasan utama paragraf. Nah, pertama adalah lihat pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi, tips yang pertama dalam reading comprehension itu adalah jangan baca teks sebelum Anda membaca pertanyaannya. Ingat ya, don't read any kind of text before you read the question first. Karena Anda akan cuma menghabiskan waktu banyak jika membaca teksnya baru baca pertanyaannya. Selebihnya you will get confusing. Anda malah bingung ya. Jadi bacalah pertanyaannya terlebih dahulu baru membaca teksnya. Nah, di dalam pertanyaan ini ada kata kuncinya. Kata kunci yang pertama seperti yang sudah pernah saya bilang tadi adalah main idea. Jadi Anda harus hafal, main idea itu ada topik, subjek, main idea, main point, primary concern, atau the best title, itu sama. Nah, jika Anda menemukan pertanyaan seperti ini, apa yang harus dilakukan? Di mana menemukan jawabannya? Jawaban pertanyaan tersebut ditemukan dengan baca sekilas kalimat pertama masing-masing paragraf. Jadi, once more, kalau Anda menemukan pertanyaan, salah satu pertanyaan dari ini, maka ketika Anda balik ke dalam teks atau passage, jawaban dari pertanyaan ini adalah cukup membaca kalimat pertama paragraf tersebut. How if you have 2 paragraphs or more? So, kalau punya 2 paragraf atau lebih, bacalah kalimat pertama masing-masing paragraf. Paragraf pertama, baca kalimat pertama paragraf pertama. Paragraf kedua, baca kalimat pertama saja di paragraf kedua. Perlukah baca kalimat selanjutnya? Sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena you will get confusing. You will just confused. Anda akan malah tambah bingung. Udah nggak ngerti bahasa Inggrisnya, tambah baca-baca lagi yang panjang, so you will get confusing about that. So, just read the first sentence or the first line of each paragraph. Nah, sekali lagi ya, untuk mencari topik atau gagasan utama, bacalah kalimat pertama masing-masing paragraf. Oke, contohnya di sini ya. Misal, untuk main idea di sini, main idea question. Nah, di sini ada contoh. Saya akan berikan contoh dalam menjawab main idea question. Nah, nanti dalam modul praktikum Anda, di sini ada satu paragraf, berarti what you need to do is just reading the first sentence. Nah, the first sentence. Di sini ada first sentence-nya ya. Nah, ini adalah the first sentence. Dari atas ke bawah ini adalah the first sentence.
Misalkan di sini, nah ini adalah the first sentence. Nah, maka dari first sentence itu yang perlu Anda lakukan adalah carilah kata kuncinya di dalam first sentence tersebut, kemudian Anda ambil kesimpulan kira-kira itu mengenai apa. Begitu ya. Contoh misalkan di sini, first sentence-nya dari kata Fort Knox sampai ke dalam kata deposit. Apa sih yang dibahas di sini? Kemudian Anda cocokkan ke dalam jawaban. Di dalam jawaban, apa saja yang dibahas dalam kalimat tersebut. Jadi tidak perlu membaca kalimat lainnya. Begitu ya, untuk main idea. Kemudian untuk exercise 2 atau skill 2. Skill 2 ini masih berhubungan dengan skill yang pertama atau main idea. Topiknya adalah mengenai organization of idea. Organization of idea maksudnya adalah susunan ide atau gagasan. Masih berhubungan dengan yang tadi, namun pertanyaannya sudah sedikit berbeda. Kalau tadi kan topik main idea, subjek dan teman-temannya. Yang ini adalah how is the information in the passage organized. Nah, ada kata-kata organize. Susunannya bagaimana? Nah, berarti apa? Jika ada pertanyaan seperti ini, maka jawaban dapat ditemukan dengan tetap membaca kalimat pertama masing-masing paragraf. Jadi tetap baca kalimat pertama masing-masing paragraf. Kemudian Anda ambil kesimpulan mengenai hubungan dari paragraf pertama, kedua, atau ketiga. Jadi hubungannya apa? Hubungan masing-masing paragraf bisa dilihat di dalam sini. Contoh, hubungan apa? Apakah paragraf selanjutnya itu mendukung paragraf sebelumnya? Misalkan paragraf 1, 2, 3. Apakah paragraf kedua itu mendukung apa yang sudah disampaikan di paragraf pertama? Atau malah membantah? Gitu ya. Jadi misalkan dalam contoh, paragraf pertama itu ngomongin tentang bahaya rokok. Paragraf kedua ngomongin tentang manfaat rokok, misal. Nah, bahaya dengan manfaat itu kan sesuatu yang saling bertolak belakang atau membantah. Maka hubungannya di sini adalah membantah. Atau hubungannya bisa sebagai example atau contoh. Misal, bahaya rokok bagi kesehatan. Paragraf kedua menceritakan mengenai contoh-contoh bahayanya. Paragraf ketiga menceritakan mengenai penyakit-penyakit akibat bahaya tersebut. Nah, itu adalah followed by example, contoh-contoh bahayanya. Ada juga hubungannya berupa cause and effect, sebab dan akibat. Nah, paragraf pertama menceritakan tentang sebab, paragraf kedua menceritakan tentang akibat. Nah, itu cara mencarinya adalah tetap membaca kalimat pertama, kemudian menyimpulkan. Begitu. Oke, kemudian untuk exercise 3, stated detail. Nah, untuk stated detail di sini, cara identifikasinya adalah jika Anda menemukan pertanyaan dengan kata-kata seperti ini, ada according to the passage, it is stated in the passage indicates that, atau ada kata-kata true. Atau sebaliknya, di sini kan ada dua topik ya, ada stated sama unstated. Stated itu maksudnya dinyatakan, unstated itu tidak dinyatakan. Maksudnya apa? Dinyatakan itu berarti kalimat tersebut, pernyataan tersebut itu ada dalam paragraf. Sementara tidak dinyatakan artinya adalah pernyataan tersebut atau pernyataan yang ada dalam pertanyaan itu tidak ada atau tidak bisa ditemukan dalam paragraf. Sekali lagi ya, untuk stated itu adalah jika dalam pertanyaan atau jawaban dalam pertanyaan itu ditemukan dalam teks atau bacaan, sementara kalau unstated itu dalam pertanyaan tidak ditemukan di dalam bacaan. Jadi kalau yang stated ini ada stated ya, sementara yang unstated itu not stated, not mentioned, not discussed, atau ini kalau stated adalah true, sementara unstated adalah true exact atau not true. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Jika ada pertanyaan seperti itu, baca pertanyaannya. Jika ditanyakan adalah stated, ingat ya, stated berarti yang true, yang ada dalam bacaan, maka carilah jawaban yang sesuai dengan teks dalam bacaan. Kemudian kalau unstated, maka
carilah yang tidak sesuai atau tidak ada dalam bacaan. Yang pertama kita lakukan adalah pilih keywordnya dalam pertanyaan. Apa sih yang ditanyakan? Kemudian baru baca paragrafnya, kemudian baca jawabannya dan carilah apakah jawaban tersebut ada atau tidak. Contoh di sini kita lihat ya, stated dan unstated. Oke, di sini contohnya adalah, nah di sini stated dan unstated. Di sini ada kata-kata according to the passage indicates. Nah, contohnya di sini adalah baca pertanyaannya terlebih dahulu ya. Indicates berarti menanyakan apa? Stated. Kalau menanyakan stated berarti menanyakan yang harusnya ada dalam teks atau yang dinyatakan dalam teks. Berarti kita mencari jawaban yang ada dalam teks atau yang dinyatakan dalam teks. Menanyakan tentang apa di sini? Cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah Jamestown. Oke, kata kuncinya adalah Jamestown. Berarti kita mencari yang ada kata-kata Jamestown-nya di sini. Nah, Jamestown ya ada di sini. Kita baca kalimat tersebut lengkap, kemudian kita ambil kesimpulannya. Atau kalau masih kesulitan mengambil kesimpulan, kita lihat A. Jamestown itu settle tahun 1633. Di sini. Williamsburg is a historic city in Virginia, settled in 1633. Nah, apakah ada Jamestown di sini? Tidak. Ternyata yang settle tahun 1633 ini bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Jadi ini bukan jawaban. Hati-hati ya, di sini banyak jebakan. Kemudian, was settled 20 years after Williamsburg. 20 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Berarti yang 26 tahun setelah English colony di Amerika Serikat, ini bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Berarti ini bukan jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Was the first permanent English colony in America. Jamestown ini adalah, nah yang paling dekat dengan ini ya. Jamestown ini adalah permanent English colony di Amerika. Jawabannya adalah yang C. Oke, itu untuk yang stated. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam topik selanjutnya, yaitu exercise 4 atau pronoun different. Nah, untuk pronoun different di sini, pronoun itu artinya adalah kata ganti. Karena berhubungan dengan pronoun berarti kata ganti yang menggantikan noun atau menggantikan kata benda. Tipikal pertanyaannya adalah the pronoun bla 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 inline bla 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 refers to bla 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 begitu ya. Jadi kata ganti apa inline, line itu adalah baris ya, dalam teks itu nanti ada baris-barisnya. Refers to itu adalah merujuk. Jadi kata ganti tersebut merujuk pada apa? Ingat untuk pengertian kata ganti itu ada macam-macam ya. Contohnya misalkan kata ganti subjek. Nah, kata ganti subjek itu ada Dewi Ayu atau Ayu Dewi. I, you, they, we, kemudian he, she, dan it. Kemudian ada juga kata ganti objek. Nah, kata ganti objek itu I berubah jadi apa? Jadi, me. You itu masih sama. Kemudian, they itu berubah jadi them. Kemudian, we ini berubah jadi us. Kemudian, he ini berubah jadi him. She ini berubah jadi her. It berubah jadi it. Atau kata ganti kepemilikan. Kepemilikan itu possessive. Me ini jadi my. You itu jadi your. Kemudian them itu jadi their. Us itu jadi our. Him jadi his. Her jadi hers. Dan it jadi its. Nah, semua kata ganti ini bisa muncul dalam soal. Nah, kalau misalkan lihat seperti ini ya.
diperhatikan betul kata gantinya apa. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah carilah kata ganti yang dimaksud di dalam paragraf. Kemudian bacalah satu klausa atau kalimat sebelum kata ganti yang dimaksud. Identifikasi kata benda dalam kalimat tersebut. Lihat jamak tunggalnya dan kesesuaian dengan kata ganti yang dimaksud. Contoh. Contohnya di sini untuk kata ganti. Let's see for the pronoun referring. Jadi untuk kata ganti ya. Seperti biasa kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. The pronoun they in line 5 refers to. Nah, dalam reading ini ada line ya. Ini adalah menunjukkan barisnya. Yang ditanyakan adalah kata ganti they di baris 5. Tinggal kita cari di dalam reading. Nah, ternyata sudah ada they ya. Nah, tadi kuncinya adalah jawabannya pasti muncul sebelum. Sebelum berarti Anda harus baca satu klausa atau satu kalimat sebelum kata they. Nah, ada baca dari sini. So, karena jawabannya adalah sebelum, maka sekali lagi bacalah satu kalimat atau satu klausa sebelum kata they tersebut. Di sini ada in order to survive, these plants have developed mechanism to trap insects within their foliage. Nah, they di sini ini adalah pronoun, otomatis menggantikan noun atau kata benda. Maka Anda harus menggarisbawahi mana saja sih yang masuk kata benda. In bukan, order bukan, survive bukan. Nah, di sini ada ya. These plants itu kata benda, mechanism itu kata benda, insects itu kata benda, foliage itu adalah kata benda. Ada 4, this plant, mechanism, insect, kemudian foliage. Di sini yang tidak masuk yang mana? This plant ada tadi? Ada. Insect ada? Ada. Ternyata humid areas dan juga digestive fluids tidak ada. Ya kan? Adanya kan 4 tadi. Maka yang A dan D itu bisa kita eliminasi. Tinggal jawabannya yang B dan C. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan they itu perlu kita konfirmasi. Nah, cara mengkonfirmasinya adalah apakah itu this plant atau insect. Kita baca kalimat tersebut. They have digestive fluids. Mereka memiliki cairan pencernaan. Cairan pencernaan bagaimana? Apakah tanaman atau insect? Nah, kita jangan memutuskan terlebih dahulu. Kita baca lengkap. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insect. Mereka memiliki cairan pencernaan untuk menangkap nitrogen dari insek atau dari serangga. Mereka memiliki cairan pencernaan ketika menangkap serangga. Apakah mereka itu serangga? Tentu saja bukan. Nah, karena mereka bukan serangga, jawabannya adalah yang B, this plant. Tanaman tersebut memiliki cairan pencernaan ketika menangkap serangga. Nah, makanya di sini topiknya adalah carnivorous plant, tanaman-tanaman yang memakan hewan. Di sini yang dikatakan adalah tanaman. Jawabannya adalah yang B. Itu contohnya ya. Kemudian skill selanjutnya adalah yang implied detail. Nah, untuk implied detail di sini adalah ada implied, inferred, most likely, dan happen. Kalau untuk implied detail, seperti biasa bacalah kata kunci atau apa yang ditanyakan, kemudian baca sekilas paragraf tersebut, dan baca secara hati-hati kalimat yang berisi. Ya, untuk pembahasan soalnya, contoh soal yang ada di sini ya, kita lihat untuk implied detail tentang Hawaiian language. Yang pertama kita lakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu. The question, which of the following is probably not a Hawaiian word? Nah, kalau pertanyaan seperti ini ya, manakah yang ada di bawah ini yang kemungkinan bukan sebagai kata-kata dalam bahasa Hawaii? Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita cari di atas yang ada hubungannya dengan Hawaiian word. Nah, kita cari dulu Hawaiian word. Oh, ternyata di sini sudah ada ya, Hawaiian language. Maka kita baca, the Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived. Nah, ini kata kuncinya ada di words di sini. Bahasa Hawaii merupakan bahasa yang berirama, in which di mana all words, semua kata-kata are derived, berasal dari alfabet. Alfabet itu A, B, C, D ya, alfabet of only 12 letters. Oh, berarti di dalam bahasa Hawaii, semua kata-kata itu hanya gabungan dari atau susunan dari 12
letters atau 12 huruf. Kalau kita biasa mengenal A sampai Z itu ada 26 huruf ya, sementara bahasa Hawaii hanya 12 huruf. The 5 vowels terdiri dari 5 vowels itu adalah huruf hidup atau huruf vokal A, E, I, O, U. The 7 consonant dan hanya ada 7 konsonan H, K, L, M, N, P, dan W. Nah, di sini nggak ada huruf S, tidak ada huruf Z, tidak ada huruf X, dan sebagainya ya. Jadi hanya 5 huruf vokal dan 7 huruf konsonan. Jadi tadi kesimpulannya adalah kata-katanya disusun dari 12 huruf. 5 huruf vokal dan 7 huruf konsonan. Each syllable, syllable itu adalah suku kata ya. Masing-masing suku kata in the language dalam bahasa Hawaii ends, berakhiran in a vowel, dalam huruf vokal. Nah, jadi tidak ada huruf mati di dalam bahasa Hawaii. And 2 consonants dan 2 konsonan never appear together. Tidak pernah muncul bersamaan. Jadi kesimpulannya hanya ada 12 huruf. Kemudian diakhiri dengan huruf vokal dan 2 konsonan tidak mungkin muncul bersamaan atau tidak mungkin berdampingan. Nah, kita cocokkan ke dalam jawaban. Maka kita harus mengambil kesimpulan ya. Mahalo, mahi-mahi, mekelea, moana, semuanya berakhiran huruf vokal. Untuk syarat yang pertama masuk ya, diakhiri dengan huruf vokal. Kemudian ternyata di sini ada satu jawaban di mana huruf K dan L ini bergabung menjadi satu. Padahal di dalam teks atau di dalam passage ada bunyi, ada statement ya. 2 consonants, 2 huruf konsonan, never appear together. Tidak pernah muncul bersamaan, dalam artian tidak pernah berdampingan bersama-sama atau tidak pernah muncul berdampingan. Nah, karena ini K dan L muncul berdampingan, maka kemungkinan besar ini adalah bukan, yang mekelea ini adalah bukan kata-kata dalam bahasa Hawaii. Oke, seperti itu ya. Jadi, Anda cari dulu kata kuncinya yang ada dalam pertanyaan. Kemudian kembali lagi ke teks atau passage. Kemudian Anda baca secara sekilas ya, kira-kira apa itu maksud dalam kata kunci tersebut. Kemudian cocokkan ke dalam jawaban. Mana jawaban yang memenuhi syarat dalam statement yang diutarakan dalam passage. Mana yang tidak memenuhi kalimat-kalimat yang diucapkan dalam passage.